Top FM. More music variety. Seperti tadi janji Karen ya, tata cara melakukan isoman di rumah bagi pasien COVID-19. Ada sejumlah tindakan yang harus dilakukan atau yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ke orang lain di rumah selama dijadikan tempat isolasi sama pasien COVID-19. Nah, berikut ini tata cara melakukan isoman di rumah. Pastinya saran dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, yang pertama adalah pasien harus tinggal di kamar terpisah. Jika hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka jaga jarak setidaknya 1 meter dari pasien. Pasien dan orang lain di ruangan yang sama harus memakai masker medis. Jika suami istri, diusahakan untuk tidur terpisah juga ya. Kemudian sedangkan yang kedua, sediakan ventilasi yang baik di kamar pasien dan ruang bersama. Selain menyediakan ventilasi yang baik di berbagai ruangan di rumah, coba buka jendela jika memungkinkan dan aman untuk melakukannya. Yang ketiga, pasien harus memakai masker medis sesering mungkin. Pasien penting untuk terus memakai masker medis, khususnya ketika tidak sendirian di dalam ruangan dan ketika jarak minimal 1 meter dari orang lain dan tidak dapat dipertahankan. Nah, itu pokoknya wajib banget pakai masker ya. Kemudian pengunjung tidak boleh masuk ke dalam rumah. Jika ada tamu berkunjung, sebaiknya di luar rumah saja untuk mencegah penularan virus corona. Kemudian yang kelima, batasi jumlah orang yang menemani di rumah. Jika memungkinkan, batasi jumlah pengasuh pasien COVID-19 hanya 1 orang di rumah. Pengasuh ini sebaiknya harus dalam kondisi sehat tanpa punya riwayat penyakit. Selanjutnya, pengasuh dan anggota keluarga harus memakai masker medis saat berada di ruangan yang sama dengan pasien. Siapa saja yang berada dalam satu ruangan bersama pasien COVID-19 di rumah harus terus memakai masker. Selain itu, mereka harus tidak boleh menyentuh masker atau wajah, membuang masker setelah meninggalkan ruangan, dan pastinya harus mencuci tangan sesudahnya. Selanjutnya, tidak boleh berbagi perlengkapan pribadi. Pasien harus memiliki piring, cangkir, peralatan makan, handuk, dan spray khusus. Peralatan ini harus dicuci dengan sabun dan air serta tidak digunakan oleh orang lain di rumah. Dan selanjutnya, bersihkan permukaan barang yang disentuh. Permukaan benda yang sering disentuh oleh pasien harus dibersihkan dan disinfektan setidaknya setiap hari. Selanjutnya, setiap orang di rumah harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara teratur. Untuk selanjutnya, siapa saja yang berada di rumah atau tempat isolasi mandiri wajib rajin mencuci tangan, terutama setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, terus sebelum makan, setelah menggunakan toilet, sebelum dan sesudah merawat pasien, dan pastinya ketika tangan terlihat kotor. Untuk selanjutnya, batuk atau bersin harus ditutup. Ketika batuk, siapa saja yang berada di rumah tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 harus menutup mulut dan hidung dengan siku yang tertekuk atau tisu sekali pakai. Buang tisu segera setelah digunakan. Untuk yang selanjutnya, limbah dari pasien harus dikemas dalam kantong tertutup yang kuat sebelum dibuang atau dibersihkan. Berbagai perlengkapan yang digunakan oleh pasien seperti masker, handuk, spray, barang lain harus dikemas dalam kantong tertutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, berapa lama pasien COVID harus tinggal di rumah untuk isolasi mandiri? Nah, ini pastinya pasien itu perlu melakukan isolasi mandiri sampai benar-benar tidak lagi dapat menularkan virus corona ke orang lain, tanpa demam dan tanpa gejala pernafasan. Terakhir, orang tanpa gejala harus tetap diisolasi selama minimal 10-14 hari setelah dites positif COVID-19. Itu tadi Top Mania. Mudah-mudahan informasinya bisa membantu Top Mania yang mungkin masih bingung ya, perlu ngapain sih ketika isoman. Ada kita simak satu yang bagus dari Wangi dari Caknan. Ada Sampai Tua.